Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar kasus-kasus viral yang terjadi di negeri kita ini, dan khususnya ini adalah kasus Agus. Agus mana Agus? Agus. Guys, heboh. Sudah berulang kali Agus keceplosan dan blunder saat diwawancara wartawan. Tapi ini yang paling parah. Nah, ada yang tahu nggak ya? Ini masih yakin Agus nggak bisa lihat gitu? Sama sekali sedikit pun Agus nggak bisa lihat, masih yakin. Sementara itu, Farhad Abbas akan segera dipecat dari Organisasi Advokat Indonesia karena telah gagal mengedukasi hukum dengan baik. Nah, jadi siapa nih yang setuju FA dipecat dari Advokat Indonesia? Nah, siapa nih? Tolong sampaikan di kolom komentar ya guys ya. Oke guys, seperti apakah videonya? Ini dia. Let's go. Agus, tanggapannya gimana? Rasanya sudah ke Kemensos hari ini? Sudah lega kah atau gimana bang? Tuh hebat banget Agus ngomong kamu. Senang kah bang hari ini diajak membara ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Jadi tahu kantornya. Tuh. Langsung kampung dia tuh. Kalau untuk kondisi matanya masih udah, kalau yang kanan ini kan, kalau yang kiri udah memang apa namanya tuh ketutup. Kalau yang kanan itunya udah mengecil sih. Korneanya apa? Iya, makanya kalau misalnya pun mau dioperasi sih sebenarnya kata dokternya hasilnya sama aja, palingan nanti tertutup sendiri gitu. Cuma kita kan namanya ini ya berusaha lah. Mudah-mudahan ada mujizat dari Allah gimana caranya supaya ada jalan terbaik lah buat Agus lah gitu. Iya. Katanya mau dioperasi di... Insya Allah mudah-mudahan doain aja sih. Di mana? Mungkin di JC, cuma nanti mungkin ada ya ke Singapura dulu gitu mau periksa. Iya. Cuma ini kan mungkin Ke Singapura itu biaya dari siapa? Kan udah dikembaliin. Kan udah dikembaliin. Hah? Gimana nanti biaya pengobatan? Iya, kalau itu mau dulu siapa dulu? Apa saya kok? Iya, itu boleh yang melihat dulu. itu sepertinya Oke. arahnya itu pas gitu ya. Besoknya pagi ya damai ya, kita nggak jadi ke polisi lah. Kira-kira begitu lah. Ngapain? Orang sudah baik kan, siapa tahu dia hilap dengan menyimpan dana ini, kemudian dia sadar, oh ternyata benar, ternyata ini. Ngapain kita bikin susah orang? Mau nggak kalian kalau kita juga senang-senang, tenang-tenang, tiba-tiba ada yang bikin susah kita, ya kan? Ya udahlah, ngapain, stop lah maksudnya ngomong yang PH-nya tidak Agus lucu benar, ya, lucu begitu. banget Lebih ya. baik Gemoy gitu. ngomong apa adanya aja, kan kita juga nggak mau berpecah belah gitu. Yang awalnya baik kok bisa begitu jadinya gitu. Makanya Agus tuh sampai tega ngelaporin ya karena hal-hal seperti itu ngebawa ke keluarga Agus dan Sampai tega ngelaporin gitu, kan gitu. kau sendiri Ya, yang minta kalau pertolongan itu mau diatur kayak Agus. silakan, tapi kan caranya itu jangan seperti itu yang Agus harapkan. Kalau memang dari awal Gus sini ya ini Memang saya pegang tidak uang tahu kamu, diri saya masukin kau ya, ke Gus. yayasan, kan enak, nggak harus Tadi bantu menjelek-jelekan. gitu ya. Berikut isi rekaman Agus dan Wawa soal main cantik. Nah, ini yang lagi viral ini guys. Itu di kepolisian karena bikin capek. Itu bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu lah. Saya juga kan. Itu yang ngasih kabar Agus di sini dari siapa juga? Kenapa? Yang ngasih kabar Agus di sini. Ya, kan saya bertelepon sama Agus. Kan saya kan bertelepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus. Iya, Mas Agus itu kan kemarin ditelepon gitu kan. Iya, intinya. Iya paham. Saya juga awalnya seperti itu gitu loh, karena saya mencoba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga karena pada awalnya. Rekaman suara Agus Salim dan Wawa ngobrol soal main cantik. Laporan polisi ternyata di luar rencana. Viral di media sosial, rekaman suara Agus Salim dan Wawa membicarakan tentang main cantik. Iya. Tolong untuk kalian para netizen, tolong kawal kasus ini sampai selesai. Dan saya hanya minta doanya dari kalian semua agar keadilan bisa ditegakkan, sih itu aja. Dan saya percaya
ketika niat saya baik, walaupun tidak disambut dengan baik, nggak apa-apa. Tapi percaya, Allah itu nggak adil. Jadi apapun yang saya terima, itu adalah bentuk pembelajaran hidup untuk saya, untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Betul. Terus saya merasa ini bukan ujian atau cobaan, tapi lebih ke apa ya, saya belajar karakter manusia. Iya, ini lebih ke tantangan hidup kali ya, tantangan pekerjaan gitu. Saya membantu nih misalnya ODGJ, dia tuh apa ya, saya merasa mereka tuh lebih bisa merasakan ketulusan saya menolong mereka. Saya ketemu di jalan dengan kotor, saya mandiin, saya bawa ke rumah sakit jiwa, mereka tuh bisa ngerasain loh. Saya pernah digigit sama ODGJ itu sampai berdarah-darah. Terus saya bawa masuk rumah sakit 2 kali, saya masukin dia ke rumah sakit. Mungkin ada di video saya, boleh dicek. Itu setelah sembuh, dia meluk saya, dia minta maaf sama saya. Itu ODGJ loh. Itu, dan saya percaya Mas A ini punya hati yang baik. Insya Allah Allah membukakan hatinya. Dan saya sebenarnya nggak mau ada masalah sama siapapun. Saya juga cuma pengen semua baik-baik aja. Tapi nggak apa-apa. Saya nggak akan mundur. Saya akan tetap maju. Dan saya menjalani ini semua. Spesial untuk Abbas ya, ini spesial untuk mantan teman saya nih. Ini saya sempat-sempatkan sama tim ini agar bisa ya teman kita ini mantan teman kita ini bisa dipanggil ya, kalau seandainya memang ternyata terdapat nanti ketika disidangkan ya cukup beralasan untuk diambil tindakan ya kita serahkan kepada Dewan Kehormatan ya. Tapi cuma sekali lagi saya mendorong Dewan Kehormatan mengambil tindakan tegas ya. Kalau kira-kira memang ini bisa mencemarkan nama baik profesi, udah jangan ragu-ragu, pecat aja, jangan ragu-ragu, karena masih banyak calon-calon advokat yang mau jadi advokat. Jadi jangan menggunakan advokat yang kira-kira bisa merusak kehormatan profesi. Diselesaikan dulu. Di sini siapa yang setuju kalau itu dipecat dari polisi, semua orang bisa melaporkan. Setuju nih? Ya, hak konstitusi setiap warga negara boleh melaporkan siapa saja. Tapi apakah itu jalan terbaik? Ya. Jangan sampai ada asumsi loh. Sekarang itu di media, di publik, bahkan di akun TikTok itu isu melaporkan ini seperti apa ya? Istilah maling kundang itu sudah muncul. Air tuba dibalas air susu tuh, ya. Donatur mau dilaporin, gitu. Satu persatu lagi kita mau dilaporin. Tolong dipikir baik-baik ya. Ini kita bicara lebih daripada moralitas, begitu ya Pak Dodi ya. Kita bicara moralitas. Udah nolong mau dilaporin, ya. Emang kalau misalnya kayak kemarin tuh, saya dengar pengacaranya bilang, tolonglah kalian jangan laporin si Agus nih, matanya kan dia bisa melihat segala macam. Lah kemarin dia kok dalam keadaan begitu bisa ke Polda mau ngelaporin juga si Nopi itu, gitu ya. Sekarang kalau kita misalnya mau ngelaporin donatur, ya sudah ya. Sekarang gini ya. Iya, saya jadi ragu nih Agus sekarang bukan beneran itu masih bisa melihat. Ya, saya soal lapor-melapor itu hak konstitusi, silakan saja. Tapi coba kita kedepankan kepentingan untuk membela bagaimana kondisi psikologis Agus ini sekarang, gitu. Sekarang gini, dilaporkan donatur, ya. Donatur ini ada di belakang Nopi, ya. Mereka menunjukkan empatinya karena Nopi diserang, gitu ya. Atau Nopi mau dilaporin juga, udah dilaporin Nopi. Sekarang Nopi mau dipenjarain, ya. Coba kalau Nopi dipenjarain, mau tuh siapa tuh pengacara yang belakang mau ganti Nopi untuk yang perempuan itu ya, menolong masyarakat sosial. Sadar aja ya, adanya Nopi ini justru membantu pemerintah ya untuk melakukan satu bukti bahwasannya Nopi bisa menunjukkan satu perbuatan yang baik yang harus ditiru ya. Saya pun sebagai lawyer belum tentu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Teh Nopi ini ya. Terus puas kalau Nopi di penjara hari ini. Ada yang merdeka. Nah, dengar kau Bos. Merdeka dengar itu, Bos. Yang lain yang mau diganti siapa? Bantuin nolongin ODGJ itu. Gitu loh ya. Jadi kita harus berpikir secara rasional ya. Uang benar udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor 1 bagi saya. BNP ya, kita ingatkan lagi. Ya, kau dengar itu Gus ya. Jadi andai benar kata abang tadi, bang pengacara tadi ya. Andai kan Teh Nopi ini benar di penjara, ini andai-andai ya, berandai. Lalu Agus ini puas gitu, dan uang 1,3 M yang sisa itu akan dipoya-poyakan gitu, kan dihambur-hamburkan gitu. Nah itu yang nggak masuk akal pemikiran orang-orang seperti itu gitu. Nah jadi itulah guys kesimpulannya ya. Air susu dibalas dengan air tuba begitu.
Sebab apa yang tadi dilakukan Teh Novi terhadap Agus ini benar-benar luar biasa ya, benar-benar luar biasa menurut saya nih. Sebab andaikan beliau telah dilaporkan oleh Agus ke pihak polisi dan bahkan Teh Novi pun tidak akan mau untuk melaporkan balik Agus begitu ya, sebab beliau sangat peduli sekali dengan kesembuhan dan kondisi matanya Agus saat ini gitu ya. Dan saya juga meragukan ya, ini jujur ya, apakah Agus ini benar-benar buta permanen saat ini, benar-benar nggak bisa melihat sama sekali, atau masih bisa lihat dikit gitu. Sebab dilihat dari cara dia melihat atau wawancara dengan wartawan begitu, arah pandangannya itu pas seperti orang bisa melihat gitu. Biasanya kan orang buta kan arahnya itu kan entah kemana-mana, orangnya bicara di mana, arah wajah itu, arah pandang itu berbeda juga gitu. Nah, Agus ini beda gitu. Nah, oke, jadi itulah guys kesimpulannya. Tolong disampaikan komentar seperti apa tanggapan kalian. Dan terima kasih banyak bagi teman-teman dan juga sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.